Jarak usia antara Dayang dan ketiga orang adiknya lumayan jauh. Sebelum mereka lahir, Dayang sempat diperlakukan sebagai anak tunggal yang sangat dimanjakan, terutama oleh Ranto, sang ayah. Sumiati bersikap disiplin dan tegas dalam mendidiknya. Namun sebaliknya, Ranto sangat memanjakan dan menuruti apapun permintaan Dayang. Tak heran, hingga kini gadis itu menjadi lebih dekat kepada sang ayah. Apalagi semenjak kematian sang ibu. Ranto mengunci pintu depan dan belakang, lalu mematikan semua lampu di rumah itu. Ia menyuruh Dayang untuk segera memasuki kamar ritual untuk berdoa. Semenjak kepergian Janti dan kedua orang adik Dayang, rumah itu terasa sangat sepi. Ranto mengajak Dayang masuk ke kamar ritual itu lebih awal. Berbeda dengan kebiasaannya yang selalu memulai ritual saat kedua bocah itu telah tertidur. "Mengapa kita harus berdoa di kamar ini, Pak?" tanya Dayang. "Bapak ingin hidup kita lebih baik, Nduk. Semenjak ibumu sakit, kita sudah habis-habisan. Nyaris tak ada lagi harta benda yang tersisa selain rumah reot ini. Bapak tidak mau keadaan kita begini terus. Kasihan kamu dan adik-adikmu. Sekarang Bapak sedang merintis lagi. Kamu mau kan membantu Bapak?" bujuk Ranto dengan suara lembut. Meski tak sepenuhnya paham akan maksud dan tujuan Ranto, namun Dayang hanya menganggukkan kepala dan berjanji dalam hati untuk mematuhi apapun yang sang ayah perintahkan. "Sekarang tolong tutup pintunya. Kita akan segera memulai ritual," perintah Ranto. Dayang menutup pintu kamar dan menguncinya. Ia lalu duduk bersila di hadapan Ranto dan memperhatikan dengan takzim saat sang ayah mulai menyalakan dupa dan membakar kemenyan di atas sebuah tungku tanah liat kecil. Aroma kuat kemenyan segera memenuhi ruangan itu dan menusuk penciuman Dayang. Ranto bangkit dari duduknya, lalu mematikan sebuah lampu minyak kecil yang diletakkan di sudut kamar. Kini hanya nyala dari bara api di tungku tanah liat yang menjadi sumber cahaya di kamar itu. Dayang yang masih dalam posisi duduk bersila kini mulai memejamkan matanya. Ranto duduk kembali di hadapannya. Mereka hanya dipisahkan oleh tungku tanah liat yang membara. Wajah keduanya tampak berwarna kemerahan. Ranto meraih kedua telapak tangan Dayang dan menggenggamnya. Bibirnya mulai merapal mantra, berulang-ulang menghipnotis. Perlahan, Dayang mulai kehilangan kesadaran dan kemudian tubuhnya lunglai, jatuh tersungkur di atas lantai. Meski sudah berpamitan untuk tidur beberapa jam yang lalu, namun sekejap pun Janti sama sekali belum bisa memejamkan matanya. Pembicaraannya dengan sang ayah belum memuaskan hatinya. Ia masih berusaha berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini. Selain itu, suara batuk Ki Jalasetra yang keras pun mustahil bisa membuatnya jatuh terlelap. Dingin malam terasa menggigit hingga ke tulang sumsum.
Janti yang sudah membungkus tubuhnya rapat-rapat dengan selimut, akhirnya menyerah dan mulai bangkit berjalan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Suara batuk sang ayah kembali terdengar. Kali ini sangat keras dan meledak-ledak. Janti mengerutkan kening. Perasaannya miris, membayangkan betapa sesak dada Ki Jalasetra saat itu. Untunglah Mirah dan Sugeng tak terbangun. Meski sesekali mereka seperti terusik oleh suara batuk sang kakek. Selesai dari kamar mandi, Janti menyempatkan diri untuk masuk ke dalam kamar sang ayah untuk memastikan keadaan lelaki sepuh itu. Dengan pelan, Janti mendorong pintu kamar. Ki Jalasetra tak pernah mengunci pintu kamarnya. Cahaya redup dari sebuah lampu minyak kecil yang diletakkan di atas lemari pakaian membias di atas pipi Janti. "Romo," panggilnya hati-hati. Ia tak ingin mengejutkan sang ayah. Namun tak urung, Ki Jalasetra tetap saja tampak terkejut melihat kehadiran Janti. Lelaki sepuh itu sedang duduk di tepi ranjang dengan suara terbungkuk terguncang-guncang, menahan batuknya. Telapak tangannya yang gemetar tampak menggenggam segumpal kain yang digunakan untuk menutup mulutnya. Napas Ki Jalasetra terdengar sesak dan tersengal-sengal. "Jangan mendekat." Suaranya seperti tercekat, disusul oleh ledakan batuk yang menggelegak. Ki Jalasetra mengulurkan telapak tangannya, seolah memberi isyarat agar Janti tak melangkah lebih jauh. Tapi Janti tak peduli. Ia tetap saja menghambur ke arah sang ayah. Dirangkulnya bahu lelaki itu sambil diusap-usapnya. Pandangan Janti tertuju kepada kain di dalam genggaman Ki Jalasetra. Meski kamar itu tidak begitu terang, namun Janti bisa melihat dengan jelas noda gelap di atas permukaan kain itu. Ia terkesiap dan lekas-lekas meraih lampu minyak di atas lemari. Didekatkannya lampu itu di hadapan Ki Jalasetra. Seketika Janti memekik terkejut. Ia yang semula mengira kain itu basah karena liur dan dahak sang ayah, kini menjadi syok saat melihat bahwa noda di atas kain kumal itu berwarna merah kehitaman. Warna darah yang segar dan kental. "Romo! Romo!" jerit Janti. "Aku panggilkan Pak Mantri ya, Romo." Janti mulai panik dan terisak-isak. Ia hendak berbalik dan berlari keluar untuk memanggilkan mantri. Namun, jemari Ki Jalasetra segera saja mencengkram lengannya. "Ndak usah, Nduk. Nyawa Romo ndak akan tertolong lagi. Percuma saja kau ke sana. Romo akan pergi, bahkan sebelum mantri itu sampai di rumah ini." Ki Jalasetra berkata susah payah di sela ledakan batuknya dan semburan darah segar yang mengeluarkan suara menggelegak. Tangis Janti semakin keras. Ia gemetar dan panik. "Tapi tak mungkin aku membiarkan Romo seperti ini," sergah Janti di sela tangisnya. Dengan napas terputus-putus, Ki Jalasetra menggelengkan kepalanya.
Ndak, Nduk. Duduklah di sini. Dengarkan petuahku. Perintahnya. Ki Jalasetra beringsut pelan. Mencoba berbaring dan menyandarkan bagian atas tubuhnya ke dinding kayu di bagian kepala tempat tidur. Beberapa detik ia mencoba mengatur napas. Jemari janti yang gemetar menyambar sebuah sarung yang terlipat rapi di atas bantal. Ia mencoba menyeka lelehan darah di bibir dan dagu sang ayah dengan sarung itu. "Kue harus menikah dengan Ranto, Nduk," gumam Ki Jalasetra. Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, membuat Janti terkesiap. "Apa maksud Romo? Dia kan kakak iparku," tukasnya. Ki Jalasetra terbatuk lagi. Kini matanya mulai terpejam. Dadanya bergerak naik turun. Posisi kepalanya terkulai ke arah kanan. "Justru karena dia adalah kakak iparmu, maka aku menyuruhmu untuk menikahinya, agar kamu bisa menjaga anak-anak Mbak Yumu Sumiati." "Aku ndak bisa, Romo." Janti mulai menangis lagi. "Aku memang belum sempat bercerita kepada Romo, tapi Kakang Suropati berencana untuk datang dan melamarku, Romo. Kami akan segera menikah." Suara Janti terdengar bergetar. Ia berusaha meyakinkan sang ayah bahwa Suropati akan datang. Meski pada kenyataannya, ia pun tak yakin akan ucapannya sendiri. "Kue harus menikah dengan Ranto, Nduk. Bukan dengan orang lain, siapapun dia." Teriakan Ki Jalasetra terputus oleh suara batuknya yang pecah. "Jangan sampai keponakan-keponakanmu itu mati sia-sia menjadi tumbal ketamakan bapaknya. Tinggalkan Suropati. Nyawa cucu-cucuku lebih berharga dibanding apapun dan siapapun di dunia ini." Napas Ki Jalasetra kembali tersengal-sengal saat mengucapkan kalimat itu. Ia terbatuk-batuk lagi. Susah payah mencoba mengalirkan udara ke paru-parunya. Tubuh lelaki itu gemetar. Matanya mulai terbalik ke atas dan bibirnya setengah terbuka. "Apa maksud perkataan Romo? Mengapa Romo mengatakan bahwa mereka adalah tumbal ketamakan Kang Ranto?" tanya Janti. Ki Jalasetra membuka mulut seperti hendak menjelaskan. Namun hanya terdengar suara sengau dari hidungnya. Janti menggenggam jemari sang ayah yang terasa dingin. Hanya rangkaian tulang berbalut kulit yang mengendur. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Ia ingin melawan pesan sang ayah, namun ia tak berdaya. Hanya dialah yang mampu menyelamatkan bocah-bocah malang itu. Takdirnya sudah tertulis di atas langit. "Bersumpahlah, Nduk. Bersumpahlah bahwa kue akan memenuhi dawuhku," desak Ki Jalasetra tersedak-sedak. "Enggih, Romo. Sendika dawuh," gumam Janti lirih. Air matanya terus mengalir deras. Ucapan itu tampaknya cukup memuaskan Ki Jalasetra. Dengan satu tarikan napas panjang, lelaki itu menghembuskan napas untuk terakhir kalinya. Disusul dengan jeritan histeris Janti yang jatuh terkulai di lantai kamar. Entah berapa lama Janti jatuh pingsan
Ia tersadar karena tangisan Mirah dan Sugeng yang mengguncang-guncangkan tubuhnya. Segera saja Janti bangkit dan meminta kedua bocah itu menunggui jasad sang kakek. Janti berlari keluar untuk mengabari para tetangga. Matahari mulai tinggi saat para pelayat memenuhi rumah duka itu. Ranto pun datang bersama Dayang. Meski kematian sang ayah membuatnya sangat terpukul, namun Janti berusaha bersikap tegar. Ia menghampiri Ranto yang sedang berbicara dengan beberapa orang tetangga di bawah tenda di samping rumah. "Kang, tolong ikut aku ke kamar Romo. Aku ingin menunjukkan sesuatu," pintanya lirih. Ranto berpamitan, lalu berjalan mengikuti Janti menuju ke kamar Ki Jalasetra. Romo meninggalkan surat ini. Kalimat Janti tak selesai. Tangisnya kembali pecah. Jemarinya yang gemetaran mengangsurkan selembar kertas lusuh yang terlipat rapi. Ada tulisan tangan sang ayah yang rapi dan tegas tertera di atas kertas itu. Tergesa, Ranto membukanya dengan rasa penasaran yang memuncak. Lelaki itu menahan napas saat membaca kata demi kata yang tertulis di sana.